Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimatul Zahra dengan NIM 12300210016. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman saya mengenai anatomi fisiologi sistem reproduksi pria dan wanita. Yang pertama ada reproduksi pria. Bagian-bagiannya yang pertama ada kandung kemih, yaitu organ yang berbentuk seperti kantung dan terletak di pangkul di belakang tulang-tulang. Fungsinya menyimpan urin dari ginjal hingga siap untuk dikeluarkan. Yang kedua, tulang panggul, yaitu terletak di bagian bawah perut dan antara kedua tulang pinggul, berfungsi sebagai penyangga organ dalam sistem pencernaan dan reproduksi. Dan yang ketiga, vas deferens, yaitu saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis, berfungsi menghubungkan epididymis dan uretra. Yang keempat, uretra, yaitu saluran yang terdapat dalam penis yang akhir dari saluran reproduksi, berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Dan yang kelima, penis, yaitu bagian luar organ reproduksi laki-laki, berfungsi sebagai saluran kencing urin dan saluran sperma. Selanjutnya yang keenam, testis, yaitu bagian yang bentuknya bulat, telur yang tersimpan dalam skrotum, berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Dan yang ketujuh, skrotum, yaitu bagian seperti kantung yang di dalamnya terdapat testis, berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Yang kedelapan, epidermis, yaitu saluran yang keluar dari testis berbentuk tanda koma, ukuran kurang lebih 4 cm, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Yang kesembilan, sakrum, yaitu tulang yang bentuknya menyerupai segitiga atau kurva yang dibentuk oleh 5 tulang belakang yang menyatu. Sakrum menjadi tempat menyatunya tulang punggung. Yang ke-10, vesicula seminalis, bagian yang berbentuk seperti kantung kecil berukuran 5 cm yang terletak di belakang kantung kemih, berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Selanjutnya yang ke-11, kelenjar prostat, yaitu bagian yang berbentuk seperti kue donat yang terletak di bawah kantung kemih. Fungsinya menghasilkan cairan bersifat asam. Yang ke-12, kelenjar berbau retral, yaitu bagian yang berbentuk seperti kacang terletak di bawah kelenjar prostat. Fungsinya menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Yang ke-13, rektum, yaitu bagian usus besar yang berada di bagian akhir. Bagian sempit akan mengarah ke anus untuk saluran sisa makan. Yang ke-14, tubulus seminiferous, yaitu bagian yang terbanyak pada testis. Bentuknya seperti pembuluh-pembuluh kecil yang terkumpul. Fungsinya memproduksi sperma dan hormon testosteron yang disebut epitelium. Yang ke-15, vas deferens, yaitu saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Fungsinya menghubungkan epididymis dan uretra. Selanjutnya ada kandung kemih, yaitu organ yang berbentuk seperti kantung terletak di panggul di belakang tulang. Fungsinya menyimpan urin dari ginjal hingga siap untuk dikeluarkan. Yang ke-17, irisan epididymis, yaitu berfungsi mematangkan sel sperma, bentuknya tabung panjang dan melingkar, terletak dalam skrotum. Irisan testis, yaitu berfungsi untuk
produksi spermatozoa, yaitu hormon seks pria seperti testosteron. Yang ke-19, uretra, yaitu saluran yang terdapat dalam penis, berfungsi sebagai keluarnya sperma dan urin. Yang ke-20, epididymis, yaitu organ pria, berfungsi mematangkan sel sperma, bentuknya tabung panjang dan melingkar. Yang ke-21, testis, berfungsi untuk memproduksi spermatozoa seperti testosteron. Yang ke-22, penis, yaitu bagian luar organ reproduksi laki-laki, berfungsi sebagai saluran kencing urin dan saluran sperma. Dan yang kedua ada reproduksi wanita. Yang ini ada gambar pertama, yaitu bagian-bagiannya ada yang pertama mons pubis, yaitu bagian terluar dari organ reproduksi pada perempuan, berbentuk segitiga melindungi tulang kemaluan atau simfisis pubis. Yang terdapat ada jaringan lemak, jaringan kulit, jaringan ikat, jaring kelenjar keringat, dan akar rambut. Yang ke-12, glans of klitoris, yaitu bagian tonjolan kecil yang terletak antara pertemuan labium minora pada ujung atas. Klitoris banyak mengandung pembuluh darah dan sel saraf. Fungsinya memicu dan meningkatkan ketegangan seksual saat berhubungan intim. Yang ketiga, prepuce of klitoris, yaitu sebuah lipatan kulit berada di sekitaran dan melindungi glans klitoris. Yang keempat, labia minora, yaitu lipatan kulit yang membentuk vulva di bagian luar alat kelamin wanita. Bibir vagina memiliki dua bagian, yaitu labia mayora yang tebal dan labia minora yang lebih tipis. Fungsinya untuk melindungi klitoris dan organ internal vagina dari benda-benda kecil yang bisa masuk. Yang kelima, hymentorn, yaitu lipatan membran yang menutup sebagian luar saluran reproduksi perempuan. Yang keenam, vagina entrance, yaitu bagian sistem reproduksi wanita, fungsinya sebagai saluran penghubung ke rahim dengan labia dan vulva sebagai jalan masuknya. Yang ketujuh, labia majora, yaitu dua lipatan kecil kulit tidak memiliki jaringan lemak dan memanjang ke belakang di setiap sisi lubang ke dalam vagina. Yang kedelapan, uretral opening, yaitu bisa disebut meatus uretra. Organ ini tempat bukaan baru uretra, yaitu bagian dari saluran kemih. Yang kesembilan, vestibul, yaitu rongga kemaluan yang terletak di labia minora dan merupakan muara dari saluran uretra dan lubang misfi. Yang ke-10, anus, yaitu jalan pembuangan sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh dan gas-gas yang berbau disebut tinja. Dan yang ini adalah gambar kedua dari reproduksi wanita. Bagian-bagian yang pertama ada ovaries, yaitu terletak di sebelah kiri dan kanan rahim, bentuknya seperti buah kenari, panjang sampai 3-5 cm, tebal 1 cm, berat 15 gram. Fungsinya sebagai tempat pembentukan ovum dan menghasilkan estrogen dan progesteron. Yang kedua, oviduct, yaitu saluran yang menghubungkan ovarium yang menuju ke rahim sebagai tempat terjadinya fertilisasi oleh sperma dan ovum dan tempat pertumbuhannya sementara sebelum akhirnya melekat pada endometrium atau lapisan pada rahim.
Dan yang ketiga, folices, yaitu merupakan kantung cairan yang berisi oosit matang untuk membentuk sebuah sel telur. Fungsinya menghasilkan estrogen, suatu hormon yang diperlukan untuk perkembangan sel telur. Selanjutnya yang keempat, corpus luteum, yaitu sel yang memproduksi wanita progesteron. Fungsinya bertugas untuk memproduksi hormon progesteron di masa awal kehamilan. Yang kelima, uterus, yaitu organ paling penting dalam sistem reproduksi wanita. Rahim terhubung dengan leher yang tersambung dengan misfi dan tuba falopi. Selama masa kehamilan, seluruh proses perkembangan bayi terjadi di dalam rahim. Yang keenam, uterine wall, yaitu fungsinya untuk menerima sel telur yang dibuahi akan berubah menjadi janin dan menahannya selama perkembangan uterus dan membantu mendukung janin selama masa kehamilan. Selanjutnya yang ketujuh, endometrium, yaitu lapisan terdalam dari rahim, menjadi tempat menempelnya ovum yang telah dibuahi. Organ vital dalam sistem reproduksi wanita yang berperan penting dalam siklus menstruasi dan masa kehamilan. Yang delapan, serviks, yaitu bagian bawah rahim yang terhubung ke vagina. Fungsinya memproduksi lendir atau mukus dan membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan seksual. Yang kesembilan, vagina, yaitu bagian dari sistem reproduksi wanita. Fungsinya sebagai saluran penghubung ke rahim dengan labia dan vulva sebagai jalan masuknya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.